kalau di Dubai masih kelihatannya gersang karena semuanya itu masih kelihatannya banyaknya gedung-gedung dibandingkan pohon-pohonnya gitu. Karena memang menanami tumbuhan di sini tuh sulit banget Ibu Bapak. Karena kita base-nya itu pasir ya, bukan tanah. Beda sama tanahnya kita di Indonesia, itu bisa ditaruh biji jeruk bisa tumbuh pohon jeruk gitu ya. Ditaruh biji cabai bisa tumbuh pohon cabai tuh. Nah, kalau di sini tanahnya itu kita bawahnya pasir. Seperti Ibu Bapak bisa lihat di sebelah kiri kita ya, di setiap tanahnya di sini itu di bawahnya ada seperti kabel-kabel warna hitam ya. Itu adalah selang air Ibu Bapak. Jadi pasir kita itu bisa ditanami tumbuhan tapi dalam kelembapan tertentu gitu. Jadi harus ada harus ada airnya nih ya, kelembapan airnya itu di beberapa dulu. Jadi makanya mereka semuanya tuh dikasih selang-selang air di setiap ada pasir-pasir di sini ya, atau yang mau ditanami tumbuhan. Dan selang airnya bukan cuma di atasnya aja, tapi di dalam tanahnya pun juga ada gitu. Makanya modalnya untuk menanami tumbuhan di sini tuh besar banget ya, karena pertama kita butuh selang-selang itu di semua tumbuhan yang ada di sini. Itu pasti di bawahnya ada ya, kecuali mungkin pohon kurma, karena memang pohon kurma kan bisa ya tumbuh di sini. Dan juga ada namanya pohon gaf, itu juga adalah pohonnya national tree-nya di sini ya. Jadi lambang negaranya ini pohonnya itu adalah pohon gaf. Itu karena memang pada zaman dulunya, pada saat mereka masih di tengah gurun ya, itu mereka mencari makan kan susah, mencari minum juga susah. Nah, mencari minum itu mereka harus dari pohon gaf terlebih dahulu. Jadi kalau ada pohon gaf itu tandanya berarti di bawah tanahnya banyak air gitu. Nah, jadi untuk tanahnya di sini ya, selain dikasih kabel-kabel yang itu ya, kabel-kabel atau selang air itu ya, di sini juga ada dikasih pupuknya juga Ibu Bapak. Jadi kalau pagi-pagi biasanya agak wangi-wangi gimana gitu, karena baru penebaran pupuknya gitu. Dan juga ya di sini untuk airnya, karena kita tidak punya air pegunungan atau air tanah, jadi semuanya itu dari air laut Ibu Bapak. Tapi dari air laut itu kan nggak mungkin ya kita langsung pakai untuk nyiram tanaman. Jadi harus kita suling terlebih dahulu ya. Jadi kita suling dulu, namanya jadinya desalination water atau air destilasi gitu. Jadi airnya ini sudah hasil sulingan dari air laut menjadi air siap pakai. Dan ada 3 jenis ya, ada 3 kadarnya untuk air yang sudah disaring dari air laut. Nah, yang paling jelek atau yang paling kurang bagus itu yang digunakan untuk penyiraman tumbuhan ya di seluruh kota Dubai ini. Kemudian yang sudah bagus itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di sini ya, seperti mencuci baju, kemudian juga untuk mencuci piring ya di dapur, di toilet. Nah, kemudian yang paling bagus itu baru untuk digunakan tap water ya, atau untuk air minum kayak yang di bandara ya, atau di tempat-tempat turis biasanya. Jadi kayak di masjid itu suka ada juga tuh ya tempat untuk air minumnya yang kita bisa isi ulang ya dari botolnya masing-masing gitu. Jadi makanya di sini kalau kita nggak pakai si selang-selang itu ya, selang-selang air itu, kita nggak bakal bisa nih tumbuhin pohonan seperti di sebelah kanan kita ya, banyak pohonan-pohonan kayak gini. Kalau di Jakarta mungkin atau di Indonesia ya, kita ngelihat kayak gini tuh biasa aja gitu, malah ini masih gersang termasuknya, karena tanah kita tuh bagus Ibu Bapak ya, bisa ditanami tumbuhan apapun. Sedangkan di sini itu semuanya tuh harus direncanakan. Itu bahkan di sini kita pun juga punya taman bunga ya, ini salah satu taman bunga terbesar di dunia juga, namanya adalah Dubai Miracle Garden. Jadi di sana itu kita tanamin pepohonan ya, dan juga bunga-bunga yang udah dibentuk-bentuk gitu. Jadi ada yang udah dapat gelar dari Guinness Book of Record ya, itu adalah rangkaian bunga terbesar ya di dunia, dimana dia ini mengikuti rangka dari badannya Emirates A380. Jadi pesawat tingkat tuh ya yang gede banget itu dibuat dari bunga gitu ya, pot-pot bunga kecil-kecil ya, dibuat kerangkanya menjadi seperti pesawat Emirates ya, yang A380 yang besar sekali itu. Nah, kemudian di sini juga ya, untuk seperti taman bunganya itu, dia juga hanya bukanya di musim dingin aja. Jadi hanya bukanya itu dari awal bulan ini ya, dari bulan November sampai biasanya bulan Maret gitu. Jadi banyak juga seperti pasar malam gitu ya, itu juga baru bukanya hanya di musim dingin. Karena pas musim panas ya semuanya itu nggak tahan ya untuk di luar gitu. Jadi pasti semuanya kalau pas musim panas lebih prefer di dalam rumah atau di dalam ruangan seperti itu. Jadi kalau di sini seperti tadi kita lihat ya Bapak, dari tadi kita jalan-jalan itu jarang banget kita ngelihat orang sininya atau orang Arabnya, betul? Karena memang untuk orang Arabnya sendiri, mereka biasanya suka pakai pakaiannya itu gamis. Jadi kalau untuk yang laki-laki, mereka pakai gamisnya biasanya putih. Kita sebutnya di sini adalah kandura namanya. Jadi kanduranya ini agak berbeda sama Saudi punya atau sama Qatar
Jadi dia kerahnya kerah Shanghai. Itu kalau Bapak perhatikan, ya ini khasnya dari UAE. Dia kerahnya itu kerah Shanghai, dan di depannya itu di bawah kancingnya ada seperti tali yang menggantung. Gitu. Jadi nama gamisnya Kandura, dan tali yang menggantungnya itu namanya adalah tarbusha. Jadi tarbusha ini pada zaman dulu ya, pada saat mereka masih di tengah gurun, mereka kan masih suka musafirnya berpergian jauh. Nah itu biasanya di talinya itu bisa disemprotkan wewangian istrinya. Gitu. Jadi biar selalu ingat sama istrinya. Gitu. Nah di sini bapak-bapak begitu juga nggak? Atau di wallpaper handphonenya ya biasanya ya udah ada wajah istrinya gitu ya, untuk selalu mengingat istrinya. Kalau sekarang kan udah modern ya. Nah kemudian juga di sini ya, tadi kalau itu tarbusha itu dulu untuk menandakan kalau lelaki itu sudah menikah atau belum, kalau kita pakai tarbusha. Nah kalau sekarang karena memang udah dipakai, udah dijual di mana-mana ya gamisnya UAE, jadi udah nggak jadi tanda lagi kalau yang pakai tarbusha itu sudah menikah atau belum gitu. Tapi pada zaman dulu itu tandanya kalau pakai tarbusha berarti dia sudah menikah ya, udah sold out gitu. Nah kalau untuk yang laki-laki biasanya pakainya Kandura ya, dan juga di kepalanya dia pakai sorban, biasanya bukan yang warnanya merah putih, hijau putih atau hitam putih, tapi yang putih polos kalau di sini. Jadi putih polos, kemudian di atasnya dia pakai bando hitamnya itu namanya agal. Ya itu bandonya digunakan untuk menahan biar si sorbannya nggak gerak-gerak banyak gitu ya. Karena mereka itu nggak suka sorbannya dililit-lilit, mereka cuma suka dilepasin gitu aja. Karena memang fungsinya pada zaman dulu pun ya sorbannya itu digunakan untuk nutupin lehernya mereka gitu, jadi nggak kena panas gitu. Nah kemudian juga ya Bu Bapak, selain yang laki-lakinya kita pakainya namanya Kandura, nah yang perempuan pakai namanya abaya. Sama kayak di Indonesia, biasanya warnanya hitam. Nah cuma abayanya di sini pakai hijabnya itu kita biasa bilang pashmina. Kalau di sini namanya shaila disebutnya, shaila. Nah jadi dan cara makainya pun juga udah agak modern gitu ya. Jadi mereka pakai hijabnya biasanya di sini nih. Ya, jadi poninya kelihatan gitu. Karena memang salah satu ikonnya dari Dubai sendiri ya ada di Museum of the Future. Ini dia ceritanya kayak representatif of anak mudanya di Dubai gitu lah ya. Itu juga mereka memang pakai kerudungnya seperti itu. Jadi poninya tuh kelihatan di bagian depannya. Nah kemudian juga kalau untuk pakaiannya ya biasanya mereka memang pakaiannya seperti itu. Nah kalau untuk makanan khasnya, makanan khas ini ya untuk orang Emirati itu sebenarnya masih sama kayak Jazirah Arab lainnya ya, nasi mandi, nasi biryani, kurang lebih sama. Cuman yang beda itu lauknya. Karena memang pada saat dulu kita di tengah gurun, kita ini kan berburu ya. Nah jadi berburu itu biasanya makanannya ya dagingnya daging onta sama daging domba gitu. Jadi biasanya yang di atasnya nasi biryani di sini tuh ada daging onta gitu, atau ada justru ikan. Nah kenapa ada ikan? Karena memang dulunya pun pada saat kita udah pindah dari tengah gurun ke pinggir sungai, kita jadi nelayan gitu. Jadi khasnya sini ya itu biasanya nasi biryani tapi atasnya ikan. Itu bukannya domba aja atau biasanya kambing ya kalau di negara Jazirah Arab lain kayak gitu. Nah kemudian kalau dari makanannya ya seperti itu. Kalau dari minumannya di sini kita ada kopi khasnya sini ya, ini kita sebutnya gahwa. Sebenarnya gahwa itu bahasa Arabnya dari kopi aja sih ya, tapi di sini disebutnya gahwa. Jadi kopi di sini dia itu lebih ke jamu rasanya, karena dia itu ada campuran saffron sama kardamomnya. Jadi saffron ini ada yang tahu Ibu Bapak saffron? Tahu? Nah kalau yang belum tahu, saffron ini adalah putik bunga dari Iran yang termahal di dunia. Ya kenapa dia bisa mahal banget? Karena dari 1 hektar penanaman bunga saffron itu bisa mendapatkan putik bunga yang tengah-tengahnya, yaitu bisa hanya dapat 1 kilo aja. Itu makanya harganya bisa mahal banget. Di Indonesia itu 1 gramnya bisa 400.000 gitu ya. Sedangkan di sini itu kita bisa dapatkan murah karena memang kita lebih dekat dari Iran gitu. Jadi kegunaannya saffron ini bagus banget terutama untuk imunnya tubuh ya, apalagi kalau untuk kesuburan wanita dan pria itu bagus banget juga gitu. Terus juga dia juga bagus untuk membersihkan darah ya. Jadi memang untuk orang-orang sini mereka udah konsumsi si saffron itu dari mereka kecil sampai gede. Karena saffronnya ini bukan cuman ada di kopi doang ya, tapi sama mereka digunakan untuk masak juga. Jadi kan saffron ini warnanya merah, tapi dia kalau kena air akan berubah menjadi kuning gitu, di airnya berubah kuning maksudnya. Nah jadinya dia juga digunakan untuk masak nasi biar berubah nasinya tuh jadi warna kuning
gitu ya, dan ada aromanya juga, dan juga pastinya jadi lebih sehat ya karena udah kena air dari saffronnya tersebut gitu. Jadi kalau makanannya itu minumannya ya kopi biasanya, dan makanannya biasanya sambil disajikannya tuh kurma gitu. Atau dessertnya di sini kita punya namanya lugaimat. Jadi lugaimat itu kayak bola-bola ubi ya, bola-bola donat, dimana di atasnya itu biasanya kan kalau kita dikasihnya Nutella gitu ya, terus atau mesis atau apa. Nah kalau di sini kita kasihnya itu dari sari kurma gitu. Jadi tetap sehat walaupun manis. Dan di dalamnya pun juga air untuk adonannya itu juga masih pakai rendaman air saffron gitu. Jadi masih sangat sehat gitu. Dan untuk vitaminnya di sini ya, dulu pada saat mereka masih tinggal di tengah gurun kan kita ada namanya pohon gaf ya. Nah pohon gaf ini sekarang karena sudah dijadikan national tree itu udah nggak boleh dipetik sembarangan lagi. Jadi mereka sediakan kayak minuman kayak Yakult gitu ya Bapak, yang namanya tuh gaf shot. Jadi itu adalah presnya dari daunnya gaf ya, yang udah dicampur sama lemon, jadi rasanya agak asam dan ada rasa daunnya pastinya ya, karena memang dari daunnya si gaf tersebut. Jadi pohonnya ini kayak pohon beringin gitu, itu jadi lambang negaranya sini ya. Terus lambang negaranya satu lagi dia punya, kalau kita kan ada Garuda, nah kalau di sini dia pakainya burung falcon Ibu Bapak ya. Kenapa? Karena pada zaman dulu burung falcon ini adalah teman berburunya mereka pas di tengah gurun, karena memang burung falcon ini pinter banget ya, dia ketajaman matanya tuh 8 kali lebih tajam dari manusia. Udah gitu dia bisa mengkalkulasikan berat badan mangsanya yang beratnya tuh 4 kali lebih berat daripada dirinya sendiri gitu. Ya kemudian juga burung falcon ini ya sekarang itu banyak dilombakan. Jadi kayak misalnya kalau ada di musim panas ya, mereka kan agak gabut gitu di sini ya. Nah baru dilakukan tuh perlombaan untuk si burung falcon ini. Ada yang pertama biasanya beauty falcon. Jadi dilihat dari kecantikan si burung falconnya ya, bulunya dulu, kemudian kukunya, matanya dan lain-lainnya. Kemudian ada juga hunting falcon. Kalau hunting falcon ini sesuai dengan namanya perburuan burung falcon. Jadi biasanya dilakukannya di tengah gurun. Nah dilepaskan 3 burung camar, nanti burung falcon mana yang paling cepat yang nangkep burung-burung camarnya dia yang paling dia yang menang gitu. Dan untuk burung falcon yang udah memenangkan lomba-lomba ya itu bisa mencapai harganya ya, 1 ekor burung falcon bisa di kisaran sekitar 2 miliar rupiah Ibu Bapak ya, atau setara dengan Lamborghini di sini itu. Jadi sangat fantastis. Bahkan untuk burung falcon di sini semuanya tuh mereka harus punya data diri, harus punya ID ya. ID-nya itu berupa paspor Ibu Bapak. Jadi kalau punya paspor berarti bisa kemana? Bisa ke luar negeri ya. Kalau ke luar negeri naik apa ya Bapak? Naik pesawat, betul. Jadi burung falcon di sini tuh bisa naik pesawat ya. Dan mereka naik pesawatnya itu nggak bisa di ekonomi ya. Jadi mereka harus di business class atau di first class ya untuk si burung falcon ini. Jadi biasanya satu kursi itu muat untuk 2 burung falcon ya, di tengah-tengahnya dikasih kayak kayu yang melintang, kemudian ditaruh tuh 2 burung falcon di atasnya gitu. Jadi biasanya matanya ditutup burung falconnya, terus juga sebelum naik dikasih kata-kata afirmasi dulu dari tuannya, karena memang burung falcon itu hanya mendengarkan kata-kata dari tuannya saja gitu. Dia nggak akan mendengarkan kata-kata dari yang lain selain tuannya gitu. Jadi memang sangat spesial burung falcon di sini. Bahkan di Abu Dhabi kita punya ada rumah sakit khusus untuk unggas, namanya adalah Falcon Hospital gitu. Jadi bukan untuk burung falcon aja, tapi semua jenis unggas ya, ayam, kemudian burung kalkun dan burung-burung yang lainnya. Nah di sana itu rumah sakitnya mirip kayak rumah sakit manusia. Jadi ada ruang rawat inapnya, kemudian ada ruang operasi ya, kemudian ada ruang tunggu dan segala macamnya. Cuma di ruang rawat inapnya itu juga ada kelas-kelasnya juga Ibu Bapak ya. Jadi ada kelas 1, kelas 2, VIP gitu ya. Cuman belum ada BPJS aja di sana gitu ya untuk si unggas-unggasnya gitu. Jadi kalau di Abu Dhabi kita punya Falcon Hospital atau rumah sakit khusus unggas. Kalau di Dubai kita punya rumah sakit khusus untuk onta gitu. Jadi memang spesial banget ya untuk hewan-hewan yang pada zaman dulunya itu sangat membantu mereka di tengah gurun gitu ya, pada saat mereka masih sangat sulit hidupnya ya, karena di tengah gurun itu semuanya tuh berasa panas. Kalau panas berasa banget panas, kalau dingin juga berasa banget dingin, karena kanan kirinya itu nggak ada penghalangnya apa-apa. Nah sekarang ini kita sudah mulai mendekat lagi ke daerah downtown ya, atau daerah tengah kotanya Dubai. Jadi tadi kita baru aja ngelewatin daerah yang kanan kirinya tuh semuanya adalah
ada showroom mobil di sini. Ya, jadi daerah kotanya Dubai ya, atau gedung-gedung tingginya Dubai ini sebenarnya hanya ada dua bagian. Di bagian Marina tadi yang udah kita lewatin, sama mau ke daerah downtown ya, atau daerah sekitarnya Burj Khalifa. Itu. Jadi di daerah sekitarnya Burj Khalifa itu penuh dengan gedung-gedung yang berupa apartemen dan juga hotel-hotel. Nah, di sebelah kanan kita Ibu Bapak, ini kita bisa lihat di atas ini ada seperti jembatan yang ada warna-warna merahnya di tiang-tiangnya. Ya, ini adalah jalanan untuk metronya Dubai atau MRT-nya di sini. Jadi metro ini adalah salah satu kendaraan umum atau transportasi umum yang paling banyak digunakan di Dubai, ya apalagi untuk pendatang karena dia mencakup dua Dubai sekaligus. Jadi dari Dubai baru, Dubai lama itu dicakup sama si MRT ini ya, metro ini, dan dia ini panjangnya kurang lebih 75 km. Jadi dari ujung Dubai sampai ke ujung lagi. Cuma kalau di Dubai baru dia memang di display di atas seperti ini, ya metronya biar kelihatan, biar kota ini kelihatan futuristik gitu, ada kereta-kereta lewat. Sedangkan di Dubai lama si keretanya ini diumpetin di bawah tanah gitu, karena biar tetap kelihatan kayak zaman dulu. Ya selain itu juga karena memang lahannya ya pada zaman dulu kan udah banyak ya di atas dibangun gedung-gedung, jadi untuk lahan pembangunan jalanan ini udah nggak muat lagi gitu. Jadi makanya metronya ditaruh di bawah tanah gitu ya. Dan metro ini dia jadinya juga di tanggal cantik, di tanggal 9 September tahun 2009, serba 999 gitu, karena memang Dubai suka tuh ya bikin yang kayak gitu-gitu ya. Bahkan metro ini juga ada anniversary-nya Ibu Bapak ya, jadi baru tahun ini dia anniversary yang ke 15 tahun ya, dan itu dia merayakannya kolaborasi dengan Lego, karena Dubai ini kita punya Legoland juga gitu. Nah, kemudian sebelah kanan Ibu Bapak, ini kita bisa lihat ada gedung kembar. Ya, ini adalah Hotel JW Marriott Marquis, di mana hotel ini adalah hotel tertinggi kedua di dunia, Ibu Bapak. Ya, hotel tertinggi pertama di dunianya pun juga ada di Dubai. Ya, nanti akan kita lewati juga. Nah, bedanya yang ini dengan hotel yang tertinggi di dunia yang pertama itu hanya sekitar 20 cm. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu hotel tertinggi di dunia juga. Gitu. Nah, ini sebelah kanan kita sudah masuk ke daerah Business Bay di sini namanya ya, atau kalau di Jakarta kita bisa sebut dengan SCBD ya, atau Kuningan ya, daerah yang paling rame sama pekerja kantoran korporat ya. Nah, jadi di sini ini kita sudah mulai mendekat ke Burj Khalifa. Mungkin Ibu Bapak sudah bisa lihat juga ya Burj Khalifa di sebelah kanan Ibu Bapak. Nah, jadi Burj Khalifa ini ya seperti tadi saya bilang, dia di dalamnya ada Hotel Armani dari lantai 1 sampai lantai 39. Kemudian di atasnya baru dia punya apartemen ya, atau residen tempat tinggal, dan di atasnya lagi baru ada perkantoran. Jadi Burj Khalifa ini dia bentuknya seperti segitiga yang nanti kita lihat dari dekat, makanya pintu masuknya pun juga ada 3. Ada untuk hotel, ada untuk apartemen, dan ada untuk residennya. Jadi hotelnya ini adalah Hotel Armani, di mana Armani ini sebenarnya adalah merek baju kalau Ibu Bapak tahu ya. Jadi Giorgio Armani, desainernya ini pertama kali untuk membangun hotel yang kerjasamanya itu adalah dengan Burj Khalifa gitu. Karena memang ini kan gedung tertinggi di dunia, pasti rebutan tuh sebenarnya ya hotel-hotel yang mau ada di kakinya Burj Khalifa gitu, karena sangat menjanjikan gitu Bapak. Nah, Burj Khalifa ini kalau kita mau masuk ke dalam Burj Khalifa itu harus lewat dari Dubai Mall gitu. Sama seperti sekarang kita juga akan berfoto dengan Burj Khalifa tapi lewat Dubai Mall. Ingat Ibu Bapak, hanya lewat saja ya. Kita tidak belanja di sini karena memang tidak ada jadwal untuk belanja ya. Jadi nanti belanjanya dipuas-puasin di Saudi aja Ibu Bapak ya. Di sini kita fokus foto-foto aja dulu, menuhin memori ya. Jadi dompetnya masih tebel dulu di sini. Nanti kalau mau belanja di bandara ya. Jadi di sini kita akan ngelewatin Dubai Mall, di mana Dubai Mall ini adalah mall terbesar di dunia ya, di mana luasnya itu adalah 50 kalinya dari lapangan sepak bola Ibu Bapak ya. Besar sekali. Jadi nanti saya minta tolong kita ini jangan ada yang memisahkan diri sendiri karena mallnya besar banget. Khawatir kalau ada yang terpisah ya nanti susah carinya, kita nggak pulang-pulang yang ada, karena kita ada pesawat berikutnya ya, penerbangan berikutnya ya. Jangan sampai kita ada yang terpisah di dalam Dubai Mall ya. Nah, jadi dalam Dubai Mall ini Bapak, dia bukan cuma pusat perbelanjaan aja ya, tapi ada tempat wisatanya juga ya. Jadi di dalamnya ini ada akuarium ya, yang sudah mendapatkan gelar dari Guinness Book of Record sebagai akuarium dengan panel atau kaca display terbesar di dunia. Jadi biasanya kalau kita mau masuk ke akuarium ya, mau ngeliat ikan-ikannya itu kita bayar dulu gitu ya, baru bisa ngeliat ikannya. Kalau di sini itu kita dikasih lihat secara gratis ya, untuk
melihat ikan-ikannya di akuariumnya yang besar banget. Bahkan dia dapat gelar ya dari Guinness Book of Record sebagai panel yang terbesar di dunia, kaca display terbesar di dunia. Nah, kemudian juga di dalamnya ya dia di dekat Burj Khalifa, tepat di kakinya Burj Khalifa itu ada kolam, yang di kolamnya itu kalau malam hari ada air mancur menarinya Ibu Bapak. Gitu. Jadi air mancur menarinya ini dia menyala setiap setengah jam sekali, mulainya jam 6 sore. Jadi kita tidak akan melihat air mancurnya, tapi kita akan berfoto tepat di depan kolamnya. Ya, nama kolamnya adalah Khalifa Lake ya. Jadi belakangnya adalah langsung Burj Khalifa. Jadi Burj Khalifa awalnya dia tuh sebenarnya mau dinamakannya Burj Dubai, Bapak. Ya, atau gedungnya milik orang Dubai. Kalau tadi kan Burj Al Arab gedungnya milik orang-orang Arab ya. Tetapi pada saat pembangunannya tepatnya di tahun 2008, Dubai ini mengalami krisis. Yang dimana pada saat itu Dubai dibantu sama Abu Dhabi untuk pembangunan Burj Khalifa. Dikasih nih duitnya sama Abu Dhabi, bukan dipinjemin ya, dikasih. Nah, atas rasa terima kasihnya Dubai udah dibuatin gedung tertinggi atas nama gedung tertinggi di dunia gitu ya. Akhirnya atas rasa terima kasihnya dinamakanlah gedung tersebut pakai nama rajanya Abu Dhabi pada saat itu, namanya adalah Sheikh Khalifa gitu. Jadi dinamakannya Burj Khalifa seperti itu ya. Jadi di Abu Dhabi pun ya, karena waktu itu Abu Dhabi sebenarnya sempat nolak karena ini gedung ikonik ya, tertinggi di dunia, masa pakai nama rajanya Abu Dhabi bukannya Dubai gitu ya. Akhirnya di Abu Dhabi itu dibuatkan gedung tertinggi di Abu Dhabi, namanya adalah dari nama Raja Dubai yang pada saat ini yaitu adalah Burj Muhammad bin Rashid gitu. Jadi mereka tuker-tukerannya tuh kayak gitu Ibu Bapak. Sama seperti di Jakarta kita juga punya jalan layang, ada yang tahu Ibu Bapak? Ya, itu nama presidennya Uni Emirat Arab ya, rajanya Abu Dhabi. Ada jalan layang yang menuju ke Bandung yang panjang sekali, namanya adalah Jalan Layang MBZ ya. Dan karena rasa terima kasihnya Abu Dhabi udah dibikinin jalan layang yang panjang sekali atas nama rajanya beliau ya, akhirnya di Abu Dhabi itu dibuatkan jalanan namanya Presiden Joko Widodo Street Ibu Bapak. Jadi di Abu Dhabi itu kita punya jalanan namanya Presiden Joko Widodo. Bahkan dibuatkan masjid juga di sana di Jalan Presiden Joko Widodo itu, nama masjidnya adalah Presiden Joko Widodo juga. Jadi ada nama presiden kita yang sebelum, yang sekarang yang Bapak ya, yang ada di Abu Dhabi. Oke Bapak, kita sudah mau sampai di Dubai Mall ya. Jadi di sini nanti kita akan masuk ke dalam ya. Tolong ikuti saya semuanya. Nanti Mas Noval akan jaga di belakang ya, saya di paling depan. Untuk waktu ke toiletnya juga akan ada, tapi nanti terakhir Ibu Bapak ya. Jadi pertama kita akan menuju ke akuarium terlebih dahulu ya, kita akan lihat akuariumnya di dalam Dubai Mall. Setelah itu baru kita menuju ke Burj Khalifa. Setelah dari Burj Khalifa baru kita kembali lagi ke bis ya. Nah di Burj Khalifa baru ke toilet dulu maksudnya ya, baru kembali ke bis seperti itu. Jadi saya minta tolong selama di sini dipasang dulu kacamata kudanya. Kita tidak belanja Ibu Bapak, sekali lagi saya ingatkan ya.